Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Dalam fonologi, kita mengenal adanya istilah fonetik. Fonetik adalah salah satu ilmu linguistik yang mempelajari dan meneliti dasar-dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Ada dua segi dasar fisik tersebut, yaitu segi alat-alat bicara serta penggunaannya, dan sifat-sifat akuistik bunyi yang telah dihasilkan. Secara umum, fonetik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris atau sering dikenal dengan fonetik organis. Jenis fonetik ini merupakan bidang yang mempelajari tentang mekanisme atau cara kerja alat bicara atau alat ucap yang bekerja dalam memproduksi atau menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi tersebut diklasifikasikan. Yang kedua adalah fonetik akustik. Fonetik akustik adalah salah satu cabang fonetik yang objek kajiannya berfokus pada bunyi yang dihasilkan dari getaran udara. Oleh karena itu, pada kajian ini beberapa hal perlu diperhatikan seperti amplitudo, frekuensi, dan resonansi dari bunyi tersebut. Yang ketiga adalah fonetik auditoris. Objek kajian dari fonetik ini adalah mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan suatu bunyi bahasa oleh alat pendengar manusia. Dengan kata lain, fonetik auditoris ini mengkaji bagaimana alat pendengar manusia menerima suatu bunyi bahasa. Dengan kata lain, fonetik auditoris ini mengkaji bagaimana alat pendengar manusia menerima suatu bunyi bahasa. Materi selanjutnya adalah fon dan alofon. Fon adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Simbol atau lambang bunyi bahasa adalah huruf, yang mana yang kita tahu dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf yang dimulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Perlu diperhatikan bahwa fon dengan huruf itu berbeda. Fon adalah bunyi, sedangkan huruf adalah simbol grafis bunyi. Selanjutnya adalah alofon. Alofon adalah pembedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Dapat dikatakan bahwa fonem merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran dia diwakili oleh alofon yang sifatnya konkret, yang dapat diamati atau didengar. Materi selanjutnya adalah organ bicara manusia. Organ-organ dan kerja artikulasi yang dapat membuat manusia berbahasa secara sempurna antara lain bibir, gigi, lidah, rahang, faring, epiglotis, esofagus. Yang pertama, bibir. Bibir berperan memproduksi bunyi M, B, dan P, sehingga bibir dapat berguna membentuk kata yang terdapat bunyi M, B, dan P, misalnya makan, baru, dan pulang. Yang kedua, gigi. Gigi selain berfungsi menghaluskan makanan, juga berperan dalam memproduksi bunyi gigi, yaitu D, N, dan T. Misalnya, produksi bunyi gigi ini adalah danau, nanti, dan tunggu. Yang ketiga, lidah. Lidah memiliki tingkat kefatalan yang cukup tinggi untuk mempengaruhi perubahan bunyi dan menghasilkan sebuah kata. Kelenturan lidah akan memudahkan seseorang dalam melakukan pengecapan kata dan bunyi. Lidah berperan memproduksi bunyi lidah. Bunyi lidah itu yaitu L dan R, seperti kata lapar. Jika lidah tidak dapat memainkan peran bunyi R, maka kata yang dihasilkan menjadi lapal, atau istilah ini disebut juga dengan cadel. Yang keempat, rahang. Rahang akan memainkan semua peran yang dilakukan oleh ketiga organ tersebut, karena rahang akan mengatur kerja organ tersebut untuk dapat bergerak dan berguna memproduksi bunyi-bunyi vokal seperti A, I, U, dan O. Yang kelima, faring. Faring dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian tubuh yang terletak di antara rongga mulut dan pembuluh tenggorok atau bulu kerongkongan. Peran dan kerja faring dalam bahasa adalah untuk mengatur pernapasan, yang akan membatasi intonasi untuk setiap bunyi atau huruf yang keluar dari kerongkongan.
Dan yang terakhir adalah epiglotis esophagus. Epiglotis esophagus memiliki fungsi menutup saluran nafas saat makan, sehingga makan tidak masuk ke saluran pernapasan. Peran epiglotis esophagus yaitu menciptakan bunyi onomatope dan juga sebagai pengatur jeda pada saat berbicara. Materi selanjutnya, klasifikasi bunyi bahasa. Klasifikasi bunyi bahasa ada 7. Yang pertama, vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi disebut vokal apabila terjadinya tidak ada hambatan atau proses artikulasi pada alat bicara. Bunyi disebut konsonan apabila terjadinya dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi ada artikulasi. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal atau semikonsonan. Yang kedua ada nasal dan oral. Apabila udara keluar atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya, maka bunyi itu disebut bunyi nasal atau sengau. Apabila langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menaik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi yang dihasilkan disebut dengan bunyi oral. Yang ketiga ada keras atau fortes dan lunak lenes. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi keras, fortes, dan lunak lenes. Perbedaan ini didasarkan pada ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara pada bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras bila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Yang selanjutnya ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. 5. Bunyi rangkap dan tunggal. Bunyi rangkap adalah bunyi yang terdiri dari dua bunyi dan terdapat dalam suatu suku kata. Jika terdapat dalam dua suku kata yang berbeda, bukan bunyi rangkap, melainkan bunyi tunggal saja. Yang keenam, ada bunyi nyaring dan tidak nyaring. Vokal semakin ke bawah derajat kenyaringannya. Untuk vokal itu berturut-turut dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi ialah vokal tertutup, vokal semi tertutup atau semi terbuka, dan vokal terbuka. Konsonan dibandingkan dengan vokal, bunyi-bunyi konsonan karena terbentuknya disertai dengan hambatan alat bicara pada saluran bicara sebagai ruang resonansi, maka derajat kenyaringannya lebih rendah. Yang ketujuh dan terakhir adalah bunyi dengan arus udara agresif dan bunyi dengan arus ingresif. Pembentukan bunyi itu dilaksanakan dengan arus udara keluar dari paru-paru. Arus udara demikian disebut agresif. Namun dalam bahasa-bahasa tertentu dapat juga bunyi itu terbentuk dengan arah udara masuk ke dalam paru-paru. Jika demikian, arah udara itu disebut dengan ingresif. Materi yang selanjutnya yaitu G. Klasifikasi konsonan bahasa Arab. Konsonan adalah sebuah bunyi letupan, bunyi bersuara atau juga tidak bersuara. Konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan kuat maupun hambatan lemah, sehingga mengakibatkan adanya letupan atau geseran. Yang termasuk konsonan juga adalah semua bunyi yang udaranya keluar dari hidung ketika diartikulasikan atau bunyi yang udaranya keluar dari samping kiri atau kanan mulut. Sebagian pakar fonetik bahasa Arab menyebutkan bahwa dalam konsonan bahasa Arab terdiri dari 28 konsonan. Sebagian lagi menyebutkan terdiri dari 26 konsonan. Yang menyebutkan 28 konsonan adalah memasukkan dua buah semivokal ke dalam sebuah konsonan. Sedangkan yang berpendapat 26 konsonan tidak
tidak memasukkan semivokal ke dalam konsonan. Selanjutnya yaitu H, faktor pembeda konsonan. Secara umum, bahasa dibedakan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Perbedaan antara vokal dan konsonan didasarkan pada ada tidaknya hambatan atau proses artikulasi pada alat bicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara, tidak terdapat artikulasi. Semua vokal dihasilkan dengan bergetar pita suara. Dengan demikian, semua vokal adalah bunyi suara, sedangkan bunyi huruf konsonan adalah bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Terdapat artikulasi. Konsonan bersuara adalah konsonan yang dihasilkan dengan bergetar pita suara. Konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa bergetarnya pita suara. Bunyi konsonan dibuat dengan cara yang berbeda. Pada pelafalan konsonan ada 3 pembeda faktor yang terlibat. Faktor yang pertama yaitu keadaan pita suara. Yang kedua, pendekatan atau penyentuhan berbagai alat ucap. Dan cara ucap itu berdekatan atau bersentuhan. Pada pelafalan pita suara mungkin merapat, tapi mungkin juga merenggang. Selanjutnya yaitu I, transkripsi dan transliterasi. Transliterasi seperti huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Misalnya, transliterasi huruf Arab Ba dilambangkan dengan huruf Latin B, dibaca B, atau Ta dilambangkan dengan huruf Latin T, atau Ro dilambangkan dengan huruf Latin R, dan dibaca R. Transkripsi adalah tuntunan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penukisan kata, kalimat, teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Misalnya, transkripsi sastra lisan, seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Selanjutnya yaitu J. Internasional Fonetik Alfabet. Fonetik internasional merupakan pengucapan bahasa Indonesia atau disingkat IPA. Adalah sistem alfabet yang diterima dan dipakai secara luas sebagai medium rekam fonetik secara bahasa, suara, bahasa, atau oral. Tidak seperti metode transkripsi lain yang umumnya terbatas pada rumpun bahasa tertentu. IPA mewakili keseluruhan fonem yang dengannya semua bahasa manusia dapat ditranskripsikan dalam bentuk tertulis dan dapat dimengerti dan diartikulasikan ulang. Sistem notasi ini dirancang dan dikembangkan oleh Perhimpunan Fonetik Internasional pada abad akhir ke-19 sebagai medium representasi baku penuangan bunyi bahasa ke dalam bentuk tertulis. International Phonetic Alphabet merupakan suatu notasi fonetis, yaitu himpunan data dari tanda yang dengannya seluruh bahasa Indonesia mampu ditulis dan dinyatakan. Notasi ini dikembangkan dan didesain oleh Penghimpun Fonetis Internasional dan merupakan sistem notasi fonetis yang sangat tua dan sangat lebar dipakai. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Fonetik adalah salah satu cabang dari fonologi yang mengkaji bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda makna maupun tidak.